Selamat pagi adik-adik, gimana kabar kalian? Sehat? Sehat ya? Kita harus bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah memberi kita pagi yang baru. Maka dari itu kita datang kepada Tuhan untuk beribadah. Yuk adik-adik semuanya bangkit berdiri. Semua sudah bangkit berdiri? Mari kita bersaat teduh. Biarlah Roh Tuhan yang membimbing kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Kita nyanyikan minta Tuhan pimpin ini sekolah minggu. Lipat tangannya, kita akan berdoa. Mari semuanya kita berdoa. Bapa, terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu, kasih-Mu ya Tuhan, sehingga kami masih ada di sini untuk beribadah kepada Engkau, meskipun melalui virtual. Bapa, sebentar kami akan memulai ibadah ini ya Tuhan, kiranya Kau yang memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ya Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan, ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Masih tetap bangkit berdiri ya. Adik-adik, kalian tahu nggak? Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Ia terus menyertai kita sampai selama-lamanya. Biarpun gunung-gunung beranjak. Kita nyanyikan lagu ini dengan pakai gerakan ya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Bergoyang,
Masih semangat untuk memuji nama Tuhan? Semangat ya, tetap bangkit berdiri. Karena Tuhan telah setia kepada kita, maka kita pun harus setia untuk mengikut Tuhan. Kita nyanyikan lagu Aku Ikut Tuhanku dengan pakai gerakan. Ikut Tuhanku, kesini kesana hanya ikutmu. Ikut Yesus, ikut ke surga. Aku ikut sampai ajalku. Dalam Roh Kudus dan dengan firman-Nya, Dia selalu membimbing aku. Dalam senang, dalam susah aku ikut-Mu. Aku ikut sampai selamanya. Sekali lagi. Aku ikut Tuhanku. Kesini kesana hanya ikut-Mu. Ikut Yesus, ikut ke surga. Aku ikut sampai ajalku. Dalam Roh Kudus dan dengan firman-Nya, Dia selalu membimbing aku. Dalam senang, dalam susah aku ikut-Mu. Aku ikut sampai selamanya. Silakan duduk adik-adik. Kita harus ikut Tuhan supaya kita tidak tersesat. Tuhan selalu membimbing kita kepada jalan kebenaran. Kita nyanyikan Akulah Domba Sesat. Akulah domba sesat, hilang dan terjerat. Dipikulnya bebanku yang berat, dosaku diangkat, dosaku diangkat. Sekali lagi. Akulah domba sesat, hilang dan terjerat. Dipikulnya bebanku yang berat, dosaku diangkat, dosaku diangkat. Adik-adik, kita tundukkan kepala, tutup matanya, lipat tangannya, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, Kau telah memimpin ibadah kami dari awal hingga pertengahan. Biarlah ya Tuhan, pujian-pujian yang kami naikkan ini dapat menyenangkan hati Engkau. Sebentar Bapak, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Kau yang memimpin kami supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat pagi semuanya, kita boleh kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Tante undang untuk semuanya boleh berdoa sekali lagi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur pada kesempatan pagi hari ini kami boleh kembali untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan boleh memimpin setiap kami supaya kami boleh duduk diam, mendengarkan dengan baik, dan Tuhan boleh pakai guru-guru kami untuk boleh memberitakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati kami semua. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Beberapa minggu yang lalu, Tante Mela Santi kasih satu pertanyaan kepada beberapa anak. Ingat gak pertanyaannya apa? Pertanyaannya, kalau kalian punya uang yang sangat banyak, nah uangnya tuh mau dipakai buat apa? Jawabannya pada bagus-bagus. Ada yang dikasihkan ke orang tua, buat kebutuhan sekolah, beli rumah, beli laptop, buat sekolah di rumah. Ada juga nih yang ditabung untuk masa depan. Kalau ada lebihnya, dibagikan kepada orang yang memerlukan. Wah, anak-anak sekolah minggu GBT Holis 300 ini baik-baik ya. Di dalam Alkitab ada juga yang pengen punya harta yang banyak. Nah, dia ini namanya si bungsu. Tahu bungsu? Anak bontot
atau anak terakhir. Karena si bungsu ini pengen punya harta yang banyak, maka si bungsu minta sama ayahnya. Si bungsu tiap hari ngomong sama ayahnya, minta uang sama ayahnya. Si bungsu bilang gini sama ayahnya, "Ayah, mana uang aku? Aku minta dong uangnya. Uang bagian aku mana? Aku minta, ayah." Karena tiap hari si bungsu ini minta terus sama ayahnya. Jadi ayahnya tuh merasa terganggu dengan rengekan si bungsu yang minta uang terus. Jadi akhirnya ayahnya kasih uang lah sama si bungsu. Dengan sangat gembira si bungsu menerima uangnya. Yes, aku dapat uangnya. Wah, uangku banyak. Nah, dia sangat gembira karena menerima uang yang sangat banyak dari ayahnya. Dan si bungsu ini langsung pergi jauh. Dia pergi jauh ke kota lain. Dia meninggalkan rumahnya, ayahnya, dan juga kakaknya. Si bungsu pergi ke kota untuk menghabiskan uangnya. Dipakai buat jalan-jalan, dipakai buat belanja, dipakai buat main, dan dipakai buat sebagainya. Dan karena lama-lama uang itu terus dipakai, akhirnya uangnya habis. Karena uangnya udah dipakai buat ini, dipakai buat itu, habislah uang si bungsu. Ya, dia kehabisan uang. Dia udah gak punya apa-apa lagi. Dia jadi menderita. Ya, dia gak bisa senang-senang lagi. Dia gak bisa jalan-jalan, gak bisa belanja, gak bisa main. Karena uangnya udah habis. Si bungsu akhirnya mulai mencari pekerjaan. Dan si bungsu bekerja sebagai penjaga babi. Dia melamar pekerjaan dan dia bekerja sebagai penjaga babi. Setelah seharian dia bekerja, si bungsu perutnya kenapa ya? Perutnya bunyi. Wah, kenapa ini dengan perut si bungsu? Ada yang tahu itu kenapa? Perutnya si bungsu kenapa? Si bungsu ternyata lapar. Ya, di peternakan babi gak ada orang yang kasih dia makan. Akhirnya karena si bungsu sangat kelaparan, dia terpaksa makan ampas babi itu. Ya, makanan ampas babi itu yang harusnya dimakan babi, dimakan sama si bungsu. Untuk si bungsu mengisi perutnya yang lapar ini. Ya, si bungsu sangat sedih. Dia menyesal dan dia ingat katanya, banyak orang bekerja pada ayahku. Mereka tidak pernah kekurangan. Mereka tidak pernah kekurangan makanan. Tapi aku di sini kelaparan. Si bungsu sadar bahwa dirinya itu sudah salah dan dia juga sudah berdosa. Akhirnya si bungsu pulang kepada ayahnya. Ketika si bungsu dalam perjalanan pulang, dari jauh ayahnya melihat si bungsu sedang berjalan pulang ke rumah. Wah, mana ya? Oh, si bungsu itu lagi jalan. Ayahnya langsung lari. Dan ayahnya memeluk si bungsu. Dan si bungsu menangis. Ayah, Bapak, aku sudah berdosa. Aku telah berdosa kepada Bapak dan juga terhadap sorga. Bapak, aku udah gak layak.
disebut anak bapak. Si bungsu menangis dan ayahnya memeluknya. Lalu ayahnya menyuruh pelayannya mengambil baju baru untuk si bungsu. Karena baju si bungsu ini sudah dekil, sudah lusuh, sudah kotor, jadi harus diganti. Dan ayahnya pun bersuka cita dan mengadakan pesta di rumahnya. Tetapi sepulangnya si sulung dari ladang, dia melihat, kok di rumah rame ya? Ada yang main musik, ada juga yang menari. Ini ada apa ya? Kok rame sekali? Lalu pelayan ayahnya bilang, adikmu sudah pulang. Maka dari itu ayahmu menyambut adikmu dengan pesta di rumah. Lalu si sulung menjadi marah pada ayahnya. Lalu kata si sulung, aku udah bertahun-tahun bersama dengan ayah. Aku taat kepada ayah. Aku belum pernah langgar perintah ayah. Tetapi ayah gak pernah bikin pesta buat aku. Lalu ayahnya berkata, anakku, kamu selalu bersama dengan aku. Apa yang menjadi kepunyaanku itu juga adalah kepunyaanmu. Kita harusnya bersuka cita karena si bungsu yang hilang telah datang kembali. Nah, ketika kamu punya barang yang sangat berharga, barang kesayangan, tiba-tiba hilang barang kesayangan kamu. Apa yang kamu lakukan? Kamu cari ke sana, kamu cari ke sini, kamu cari sampai ketemu. Wah, setelah ketemu, apa yang kamu rasakan? Gimana rasanya? Pasti kamu sangat senang. Sampai loncat-loncat. Wah, bersuka cita sekali. Ketika barang yang kamu sayangi itu hilang, kamu temukan, kamu pasti bersuka cita. Nah, begitupun saat kita berdosa, berarti kita sedang terhilang. Dan Allah mencari kita yang terhilang dengan cara Tuhan Yesus turun ke dunia untuk mati di kayu salib, menebus dosa-dosa kita semua. Kita ditebus, diselamatkan dengan darah Kristus, kita kembali kepada jalan Tuhan. Tuhan Yesus sangat senang dan malaikat di surga juga bersuka cita. Nah, arti dari perumpamaan anak yang hilang ini, seorang ayah, bapak ya, bapak yang kehilangan anak bungsu itu adalah Tuhan Yesus. Lalu anak bungsu yang hilang itu siapa? Anak yang bungsu itu yang hilang itu adalah kita. Kita hilang karena dosa yang kita lakukan. Ya, Tuhan Yesus sudah mau turun ke dunia untuk mencari kita yang berdosa. Kita anak bungsu, yaitu kita yang terhilang. Hilang kenapa? Karena kita sudah berbuat dosa di hadapan Tuhan. Dan Tuhan mencari kita dan Tuhan mendapatkan kita kembali. Oke, kita ditebus, kita diselamatkan dengan darah Kristus, sehingga kita boleh kembali ke dalam jalan Tuhan. Nah, anak-anak semuanya, judul dari firman Tuhan hari ini adalah perumpamaan anak yang hilang. Ya, bahan Alkitabnya di mana? Bahan Alkitabnya di dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Nah,
Boleh dibuka Alkitabnya, dibaca ya. Kalau ada yang belum bisa baca, bisa minta tolong sama mami papi untuk bacain firman Tuhannya. Nah, Tante juga kasih tugas ya buat kalian semua. Tugasnya apa? Menghafal 1 ayat. Ya. Di mana? Kita mau buka sama-sama ya Alkitabnya. Kita buka di dalam Lukas 15 ayat yang ke-7. Ya. Semua boleh buka Alkitabnya? Sudah ketemu? Kita mau baca sama-sama ya. Lukas 15 ayat yang ke-7a. Ya. Kita mau baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat. Nah, kalian boleh hafalin dan nanti boleh diberikan kepada guru kelas masing-masing. Sekian firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh mengingatkan kami untuk kami boleh tetap tinggal di dalam Tuhan. Dan kami boleh tetap jalan bersama-sama dengan Tuhan sehingga kami tidak menjadi orang-orang yang terhilang karena kami berdosa di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk karya yang indah yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kami, karena Tuhan sudah boleh menebus dosa-dosa kami sehingga kami boleh kembali kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada kesempatan ini. Tuhan boleh pimpin hidup kami untuk kami boleh menjadi anak-anak terang di dalam Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan menuntun kita supaya kita tidak tersesat. Maka dari itu kita harus baca Alkitab. Melalui firman Tuhan, kita menjadi anak-anak yang taat kepada Allah. Berikut pembacaan Alkitab dalam 1 minggu ke depan. 3 minggu ke depan, kita telah belajar lagu bahasa Inggris. Hari ini kita belajar lagu bahasa Indonesia. Lagunya sangat pendek. Lagu ini menceritakan gimana supaya kita menjadi orang yang rendah hati, seperti keledai yang dipakai Tuhan. Yuk kita belajar lagu ini sebagai keledai. Adik-adik, jangan lupa berdoa ya, minta pimpinan Tuhan, supaya firman Tuhan yang kamu dengar setiap minggu, yang kamu baca setiap hari, itu bisa menuntun kamu supaya menjadi lebih dekat kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan. Sampai jumpa adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.